Halo, apa kabar? Adik-adik, yuk kita bersaat teduh dari renungan kesayangan kita, Kidi. Renungan kita hari ini berjudul Tetap Bersikap Baik. Nah, adik-adik, seperti biasa, sebelum kita bersama-sama mulai renungan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami diperbolehkan untuk bersama-sama bersaat teduh melalui renungan Kidi. Berkati kami supaya kami bisa mengerti, dan berkati kami juga supaya kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini kan tetap bersikap baik. Nah, kamu pernah nggak punya pengalaman tetap berbuat baik meskipun kamu dinakalin sama temenmu? Wah, pernah dong. Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu aku dikata-katain habis-habisan sama temanku. Ya? Iya, aku sebetulnya kesel sekali. Malah udah mau nangis. Pas pulang sekolah ternyata hujan deras. Temanku itu rumahnya dekat sekolah. Jadi biasanya dia jalan kaki. Terus dalam pikiranku aku kasihan sama temanku. Aku kan dijemput sama mami papi naik mobil, jadi pasti nggak kehujanan. Jadi aku ajak dia untuk ikut sama aku aja. Dianya mau. Sampai sekarang dia nggak ngata-ngatain aku lagi. Malah kita sering main bareng gitu, Mi. Oh, jadi sekarang kamu udah nggak musuhan lagi sama dia? Udah nggak? Oh, terus sekarang sering main bareng? Dia masih ngata-ngatain nggak? Oh, oke. Nah, Fe, di dalam Alkitab, adik-adik, ada loh cerita yang tadi diceritain mirip Fe. Ya, Fe masih ingat? Ada. Fe masih ingat nggak? Adik-adik masih ingat nggak? Cerita tentang Yusuf. Dia itu dinakali sama kakak-kakaknya. Jadi pas lagi ada kesempatan nih, kesempatan Yusuf untuk balas dendam. Tapi ternyata Yusuf tetap berbuat baik. Nah, yuk kita baca ceritanya di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah, Papi baca ayat ini 15. Lalu kemudian V ayat 16. Ya, terus Mami ayat 17. Begitu ya, seterusnya gantian ya. Ya, kita baca. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi adik-adik, setelah
Bapak Yakub meninggal. Nah, saudara-saudara Yusuf takut. Kira-kira nanti Yusuf akan balas dendam gak ya kepada mereka yang pernah membuangnya, pernah melakukan yang jahat. Namun ternyata Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Bukan hanya cuma memaafkan, Yusuf juga tetap bersikap baik dan mau menolong saudara-saudaranya. Nah adik-adik, mengapa Yusuf dapat tetap bersikap baik meskipun pernah disakiti? Karena Yusuf mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Mari kita juga tetap bersikap baik kepada orang yang sudah menyakiti kita dan mengasihinya. Ya, nah sekarang kita akan berdoa. V yang akan memimpin di dalam doa ya V ya. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukanlah aku untuk tetap bersikap baik meskipun telah disakiti. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan Kidi hari ini. Sampai jumpa pada renungan Kidi berikutnya. Dadah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.